Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan bahas mengenai prosesor dan komputer generasi kedua, yaitu komputer yang menggunakan transistor. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Farhan Antoro. Saya Siti Hodijah. Kami berdua dari kelompok 8 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer kelas 3A. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Neni Anggraini M.Com. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke video. Yang pertama yaitu prosesor. Perlu diketahui bahwa setiap generasi komputer menggunakan prosesor yang berbeda. Seiring perkembangan zaman, prosesornya pun ikut berkembang dan berevolusi. Untuk komputer generasi kedua ini, prosesor yang digunakan adalah transistor. Transistor itu sendiri ke depannya akan menjadi basis dari prosesor-prosesor yang lebih canggih. Namun, sebelum kita masuk ke materi transistor, kita akan membahas dulu nih mengenai apa sih itu prosesor agar kita tidak bingung. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu prosesor? Untuk memahaminya sebenarnya tidak terlalu sulit. Dari namanya saja kita sudah dapat mengetahui fungsi dan tugas utamanya, yaitu proses atau memproses. Prosesor adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengontrol sistem komputer dan juga menjalankan instruksi. Jadi, prosesor ini bisa dikatakan juga sebagai otak komputer atau sering disebut CPU atau Central Processing Unit, yang mana bentuk hardware-nya kalau sekarang adalah berupa chip IC atau Integrated Circuit. Letak dari perangkat keras prosesor ini berada di motherboard yang dipasang dengan soket khusus agar bisa dilepas pasang, sehingga memudahkan saat ingin dibersihkan ataupun jika terjadi kerusakan sehingga mudah untuk diganti dengan prosesor baru, yang tentunya satu tipe soket-soketnya. Prosesor ini juga banyak bentuknya, terutama pada era modern ini. Tidak hanya berupa CPU atau Central Processing Unit. Sekarang ada yang dipakai biasanya untuk grafis 3D atau main game, namanya GPU atau Graphical Processing Unit. Bahkan, sekarang ada juga yang gabungan dari CPU dan GPU, yang ini biasanya disebut APU. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja prosesor? Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui bahwa terdapat 3 bagian penting pada prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU, Control Unit atau CU, dan Memory Unit atau MU. Nah, ketiga bagian ini akan melakukan 3 hal dasar, yaitu yang pertama, ALU untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. 2. CU untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, dan 3. MU untuk menyimpan data dan instruksi dari prosesor yang sedang diproses. Nah, beginilah kira-kira gambaran cara kerja prosesor. Yang pertama yaitu unit kontrol membaca kode yang tersimpan di RAM. Lalu kedua, unit kontrol menyerahkan kode tersebut ke ALU untuk diproses. Ketiga, kode yang masuk menjalani pemrosesan aritmatik atau logika melalui susunan transistor yang disebut sebagai gerbang logika. Keempat, ALU mengirimkan hasilnya ke unit kontrol. Dan yang kelima, unit kontrol menyimpan hasilnya di RAM. Secara sederhana, cara kerja prosesor ialah menerima instruksi atau perintah masuk, baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware ataupun software yang terkait. Nah, sepertinya cukup nih kita bicara tentang prosesor. Sekarang, kita masuk ke komputer generasi kedua. Oke, kita lanjut membahas tentang komputer generasi kedua. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, komputer generasi kedua, emangnya ada berapa generasi sih komputer itu? Sebenarnya, komputer sampai sekarang itu ada 5 generasi. Akan tetapi yang akan kami bahas hanya tentang generasi kedua, di mana inti utamanya adalah pada ditemukannya transistor. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua ini terdapat beberapa ciri, yaitu satu, komponen yang digunakan adalah transistor untuk sirkuitnya,
program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, kapasitas memori utama sudah cukup besar, menggunakan simpanan luar, mempunyai kemampuan real time dan time sharing, ukuran fisiknya lebih kecil dibandingkan komputer generasi 1, proses operasinya sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik, membutuhkan lebih sedikit daya listrik dibandingkan dengan generasi 1 yang menggunakan tabung hampa, dan orientasinya tidak hanya pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Inti dari perubahan generasi 1 ke generasi kedua adalah penggantian tabung hampa dengan transistor. Contoh komputer pada generasi kedua sendiri ada IBM 7070. Ini merupakan komputer yang digunakan untuk sistem pemrosesan data menengah arsitektur desimal yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1958. Komputer ini juga merupakan komputer dengan basis transistor pertama di perusahaan IBM. Transistor sendiri itu apa sih? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat arus, saklar pemutus, dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal listrik. Transistor terdiri dari bahan semikonduktor dengan desain yang umumnya terdapat 3 terminal sebagai jalur koneksi ke sirkuit eksternal. 3 terminal ini adalah BEC atau basis, emitor, dan kolektor. Basis berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Emitor berfungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Dan kolektor berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Transistor ini masih dipakai hingga sekarang, namun bentuknya sudah sangat berubah. Contohnya pada chipset berbasis AI bernama Kirin 970 milik Huawei, yang dibuat dengan 5,5 miliar transistor dengan ukuran yang hanya sebesar 1 cm persegi. Lalu selanjutnya bentuk dari transistor. Transistor memiliki 2 bentuk, yaitu PNP dan NPN. P ini menandakan elektron yang sifatnya positif, sedangkan N menandakan elektron yang sifatnya negatif. Pada NPN, arahnya itu keluar, sedangkan pada PNP arahnya ke dalam. Transistor dibuat dari silikon, yaitu sebuah material yang ditemukan di pasir. Normalnya bahan ini tidak dapat mengantarkan listrik, namun dengan dicampurkan bahan lain seperti arsenik, fosforus, boron, gallium, dan aluminium, maka dapat diperoleh elektron tipe negatif yang disebut N-type dan elektron tipe positif yang disebut P-type. Untuk arsenik dan fosforus itu sebagai N-type, boron, gallium, dan aluminium sebagai P-type. Cara kerja transistor. Sebelum kita masuk ke cara kerja transistor, perlu diketahui bahwa tipe transistor itu ada banyak. Dan di sini yang akan dibahas adalah mengenai transistor berbentuk BJT atau bipolar junction transistor dan FET atau field effect transistor. Pada BJT transistor, cara kerjanya itu adalah arus yang dimasukkan dari sisi P atau N tergantung bentuknya akan mengalir dari emitor ke kolektor. Lalu, pada aliran ini akan terjadi pergerakan pada elektron akibat konsep bias maju dan mundur pada dioda, di mana, seperti yang kita ketahui, elektron itu cenderung bergerak ke area yang memiliki beda potensial positif dari area negatif, karena kurangnya elektron pada sisi positif yang membuat elektron dari negatif pindah ke positif. Jadi, misalkan ada transistor, bisa dilihat di gambarnya ada emitor, base, sama kolektornya. Nah, di sini sekarang kita coba berikan listrik ke transistornya. Misalnya, kita beri voltase positif di base, memberi voltase negatif ke emitter, dan memberi voltase positif ke kolektor. Akibatnya adalah akan terbentuk arus listrik yang besar yang bergerak dari emitter ke kolektor. Dengan memberikan input listrik yang kecil dari emitter, maka akan diperoleh output yang lebih besar diakibatkan oleh bias pada voltase yang terdapat pada base. Dari sinilah diperoleh sifat transistor, yaitu sebagai amplifier dari arus listrik. Selain sebagai amplifier, transistor ini juga dapat bertindak sebagai switch di saat yang bersamaan. Jadi, tadi kan itu kita memberikan aliran listrik ke base. Apabila tidak ada aliran listrik di base-nya, maka arus listrik yang dari emitter itu tidak dapat menyeberang ke kolektor. Nah, apabila dinyalakan kembali, maka dia baru bisa menyeberang. Nah, itulah salah satu bentuknya kalau sebagai switch. Lalu, FET transistor. Kalau pada transistor FET, terminalnya agak berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini dinamakan source, drain, dan gate. Source-nya itu bekerja seperti emitter, drain itu seperti kolektor, dan gate seperti base. Di sini, lapisan N dan P dibuat dengan cara yang
sedikit berbeda dengan transistor BJT. Di sini mereka dilapisi dengan lapisan logam dan oksida. Susunannya dinamakan MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Selanjutnya kita dapat lihat contoh dari transistor FET ini. Dapat dilihat bahwa ada elektron ekstra di source dan drain. Namun, mereka tidak dapat mengalir dari satu ke yang lain, karena terdapat muatan positif di antara mereka. Namun, jika kita memasang tegangan positif ke gerbang, maka akan terbuat medan listrik, sehingga akan tertarik elektron negatifnya dan memungkinkan elektron mengalir dalam saluran tipis dari source ke saluran drain. Efek medan inilah yang merupakan saat transistor FET itu berfungsi. Sekiranya mungkin seperti itu video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.